Selamat malam Pak Yudis, saya Kamal Asrid, absen 19 dari kelas 12 MIP 1 akan mempresentasikan statistika dari data saya yang saya ambil dari jumlah chapter webtoon. Jadi pada slide pertama, di sini saya menunjukkan total chapter webtoon yang saya sudah ambil dokumentasi ini seperti di sini, di mana data saya berjumlah 8. Yang berisi dari pertama cerita Blind to You yang bertotal 88 chapter, lalu ada I Married bertotal 240 chapter, ada The Girl's Trial bertotal 153 chapter, Mistake bertotal 196 chapter, Me and My Professor berjumlah 162 chapter, dan Proper Dating Guide berjumlah 118 chapter, From Dreams to Heaven berjumlah 69 chapter, dan Beyond Max Level berjumlah 81 chapter. Nah, selanjutnya ada daerah jangkauan, di mana untuk definisi singkatnya, daerah jangkauan didapatkan dengan mencari selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang ada pada data. Dimana seperti yang kita ketahui rumusnya adalah Xmax dikurangi dengan Xmin, dimana jumlah data saya yang paling besar ada 240 dan yang paling kecil adalah 69. Selisihnya adalah 171. Lalu di sini selanjutnya adalah jumlah kelas, di mana definisi singkatnya adalah jumlah kelas ditentukan sedemikian rupa sehingga semua data dapat masuk seluruhnya. Yang seperti kita ketahui rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, di sini saya masukkan banyak data saya yaitu 8. Jadi log 8 adalah 0,903. Jadi 3,3 dikali 0,903 adalah dan ditambah 1 menjadi 3,980 yang saya bulat menjadi 4. Dan selanjutnya adalah interval kelas, di mana interval atau panjang kelas dicari dengan cara jangkauan kelas atau J dibagi dengan kelas K. Jadi rumus dari panjang interval kelas adalah J dibagi dengan K, di mana J saya adalah 171 dan banyak kelasnya adalah 4. Jadi totalnya adalah 42,75 yang saya bulatkan menjadi 43. Selanjutnya adalah menentukan kelas, di mana saya memasukkan data sesuai dengan interval dan banyaknya kelas, di mana kelas 1 adalah 69 hingga dengan 111, dan kelas 2 sama dengan 112 hingga dengan 154, kelas 3 adalah 155 hingga dengan 197, dan kelas 4 adalah 198 hingga dengan 240. Dan selanjutnya adalah tepi kelas, di mana seperti yang kita ketahui, tepi atas dicari dengan batas atas ditambah dengan 0,5 dan tepi bawah dicari dengan batas bawah dikurang 0,5. Untuk kelas 1, tepi bawahnya adalah 68,5 dan tepi atasnya adalah 111,5. Dan kelas 2-nya, tepi bawahnya adalah 111,5 dan tepi atasnya 154,5. Kelas 3-nya adalah tepi bawahnya 154,5 dan tepi atasnya 197,5. Untuk kelas 4, tepi bawahnya 197,5 dan tepi atasnya 240,5. Dan untuk selanjutnya adalah frekuensi, di mana untuk kelas 1, kelas 1 frekuensinya adalah 3, dan kelas 2 frekuensinya adalah 2, kelas 3 frekuensinya adalah 2, dan kelas 4 frekuensinya adalah 1. Dan untuk histogramnya sendiri sudah saya gambarkan seperti ini. Lalu untuk selanjutnya adalah titik tengah, di mana dapat dicari dengan menjumlahkan batas atas dan batas bawah lalu dibagi 2. Nah, untuk kelas 1 sendiri sudah saya masukkan nilainya, sehingga saya sebut saja total hasilnya menjadi 90, kelas 2 menjadi 133, kelas 3 menjadi 176, kelas 4 menjadi 219. Dan ini untuk poligon frekuensi. Dan selanjutnya adalah min, atau rata-rata disebut juga dengan min yang melambangkan X bar. Untuk X bar, untuk keterangan dan rumusnya adalah seperti ini. Nah, jadi
Di sini seperti yang kita ketahui, rumusnya adalah X bar sama dengan total dari frekuensi dikali dengan nilai tengah dibagi dengan total frekuensi, di mana sudah saya jumlahkan tabelnya seperti ini. Lalu saya masukkan saja nilainya menjadi 1107 dibagi dengan 8 menjadi 138,3. Dan di sini selanjutnya adalah median. Dan di sini adalah tabel dan juga rumus dan keterangannya. Nah, di sini seperti yang kita ketahui rumusnya adalah median sama dengan titik bawah ditambah dengan panjang interval dan dalam kurung total data dibagi dengan 2 dikurangi dengan frekuensi kumulatif lalu dibagi dengan frekuensi, dimana saya menggunakan titik bawah dari kelas 2 yaitu 111,5 ditambah dengan 43, lalu banyak data saya 8 dibagi dengan 2 dan dikurang 3 lalu dibagi 2 yang hasilnya menjadi 111,5 ditambah 43 dikali dengan 1/2, lalu hasil dari 43 dikali dengan 1/2 adalah 21,5 ditambahkan dengan 111,5 menjadi 133. Lalu untuk selanjutnya adalah modus. Di sini adalah keterangan dan juga tabelnya. Mana mungkin perlu saya jelaskan, modus adalah nilai yang paling banyak muncul dan merupakan data yang memiliki frekuensi paling besar, di mana modus dilambangkan dengan MO. Lalu pertama saya mencari D1-nya. D1-nya adalah 3 dikurangi 0 dikarenakan di atas saya di sebelum saya tidak ada tidak ada frekuensi, maka saya kurangi dengan 0 menjadi 3, dan untuk D2-nya adalah 3 dikurangi dengan 2 sama dengan 1. Lalu seperti yang kita ketahui, rumus modus sendiri adalah titik bawah ditambah dengan panjang interval dan juga dalam kurung D1 dibagi dengan D1 ditambah D2. Lalu di sini titik bawah saya yang saya ambil dari frekuensi terbanyak di sini adalah frekuensi pertama kelas 1, di mana titik bawahnya adalah 68,5 ditambah dengan 43 panjang interval saya, dan juga D1-nya adalah 3 dibagi dengan D1 ditambah D2 yaitu adalah 3 ditambah 1, yaitu langsung saya bikin adalah 68,5 ditambah 32,25 yang menghasilkan 100,75. Lalu di sini selanjutnya ada simpangan rata-rata. Di sini tabelnya. Dan untuk rumus simpangan rata-rata sendiri adalah total frekuensi dikali dengan X1 dikurang dengan X bar. Dibagi dengan total frekuensi, di mana menjadi sama dengan 311,6 dibagi dengan 8 menjadi 38,9. Dan di sini selanjutnya ada simpangan ragam, di mana untuk rumus simpangan ragam sendiri adalah total frekuensi dikali dengan dengan nilai tengah dikurangi dengan X bar dikuadratkan dibagi dengan total frekuensi yang hasilnya menjadi 16.409,38 dibagi dengan 8 yang hasilnya menjadi 2051,17. Selanjutnya adalah simpangan baku, di mana untuk rumus simpangan baku sendiri adalah akar dari simpangan ragam yang tadi. Jadi total simpangan ragam tadi kan 2051, lalu diakarkan menjadi 45,28. Untuk tabel dan nilainya sendiri sudah saya sertakan, jadi bisa dicek ulang. Baik, sekian dari presentasi saya. Maaf apabila ada kesalahan kata dan
saya ucapkan terima kasih.